Halo, semangat pagi semuanya. Saya Dr. Andri Perdana, selaku moderator program Podcast Hermina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tindakan DSA, Digital Subtraction Angiography, untuk penanganan stroke. Stroke adalah kondisi yang serius dan sifatnya adalah kegawatan. Setiap tahun ribuan orang terkena kasus stroke. Yang kasus di Indonesia itu ada peningkatan kasus yang cukup signifikan dan dampaknya serius. Beban ekonomi meningkat, kemudian menurunkan produktivitas pada pasien. Hari ini kita akan membahas mengenai tindakan DSA, Digital Subtraction Angiography, dengan narasumber kita, Dr. Iqbal Rifai, dokter spesialis bedah saraf, konsultan vaskular di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Selamat pagi, dokter. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, dok. Mendengar kata-kata tindakan nih, dok, masyarakat awam tuh seperti menyeramkan, tindakan besar berdarah-darah. Padahal saat ini sudah banyak tindakan minimal invasif untuk penanganan stroke, salah satunya adalah tindakan DSA ya, dok. Sebenarnya apa sih, dok, tindakan DSA itu? Definisinya secara singkat boleh, dok, dijelaskan kepada kita? Baik, terima kasih banyak Dr. Andri. Jadi tindakan DSA itu merupakan suatu tindakan kemajuan di bidang kedokteran, yaitu kepanjangannya adalah Digital Subtraction Angiography. Artinya secara digital, kita melihat suatu pencitraan atau gambaran pembuluh darah dengan cara mengurangi hal-hal atau faktor-faktor yang mengganggu, dan kita lakukan subtraction. Salah satunya adalah kita menghilangkan komponen yang paling mengganggu saat itu adalah tulang, sehingga kita bisa melihat pembuluh darah secara jelas dari mulai proksimal sampai ke distal, dari mulai awal sampai ke ujung sekali pembuluh darah otak. Apa yang bisa dilakukan pada DSA? DSA itu bukan hanya untuk otak saja, dok, tapi bisa dilakukan untuk otak dan tulang punggung. Jadi prinsip dasarnya adalah bekerja untuk melakukan pencitraan atau pengambilan gambar pembuluh darah otak maupun pembuluh darah tulang belakang. Tapi saat ini memang kasus yang paling sering kita temukan adalah kasus stroke, yang merupakan salah satu program Kementerian Kesehatan, merupakan nomor 2 penyebab kematian terbesar dan kecacatan di Indonesia, yaitu adalah kasus stroke. Jadi kita memang dengan di modalitas yang ada saat ini sangat terbantu sekali untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, terutama mencegah stroke dan pasien-pasien yang pasca telah menderita stroke. Kira-kira begitu, Dr. Andri. Kasus apa aja sih, dok, yang memerlukan indikasi ini memang harus dilakukan tindakan DSA? Baik, tindakan DSA ini sebenarnya adalah bisa dibagi 2. Suatu tindakan yang sifatnya diagnostik dan satu lagi tindakan intervensi atau terapi. Jadi dengan 2 modalitas ini kita bisa meningkatkan akurasi diagnosa kita. Contohnya, untuk masalah di kepala, kita akan menilai evaluasi pembuluh darah otak. 1, kalau pasien-pasien pada stroke sumbatan, kita mau melihat apa yang menyebabkan dia tersumbat. Apakah sebelumnya sudah ada penyempitan atau ada suatu lepasan plak. Misalnya pasien dengan gangguan jantung, aritmia, lepas plaknya, kemudian menyumbat pembuluh darah otak dan menyebabkannya jadi stroke. Atau pasien itu memang sebelumnya sudah ada pengentalan darah ataupun sudah ada penyempitan, sehingga dia rentan sekali mengalami stroke. Yang kedua, kalau pasien itu stroke perdarahan. Kita mau mencari tahu, untuk mencari masalah di stroke perdarahan itu biasanya 3 masalahnya. Apakah dia ada darah tinggi, apakah dia ada kelainan bentuk pembuluh darah, atau dia ada kelainan pada pembekuan darah. Nah, dengan tindakan DSA ini, kita bisa menilai secara detail kelainan bentuk pembuluh darah yang ada pada pasien, dengan melihat mulai dari fase arteri sampai fase vena secara dinamis. Artinya, kita bisa melihat pergerakannya secara real time. Kemudian kasus-kasus seperti tumor juga bisa
dibantu dengan tindakan DSA, yaitu tindakan embolisasi. Kita memberikan obat-obatan, tujuannya adalah untuk mematikan tumor, sehingga tumornya tidak mendapat suplai makanan, sehingga diharapkan ukurannya mengalami pengecilan. Atau, karena saya dokter bedah saraf juga, membantu dalam hal melakukan tindakan operasi, sehingga angka perdarahan selama durante atau jalannya operasi bisa kita tekan. Kemudian kita juga bisa lakukan pemeriksaan DSA ini untuk pasien-pasien dengan keluhan tinnitus atau dengung. Seringkali pasien-pasien dengan dengung berorientasi hanya pada kuping saja, tapi ternyata ada suatu kelainan bentuk pembuluh darah namanya fistula. Dan pasien itu biasanya mengeluh sakit kepala disertai juga dengan dengung yang seperti gemuruh atau seperti dengung. Kira-kira seperti itu. Atau pada pasien-pasien dengan masalah pada tulang punggung, di mana dia ada tumor, ataupun ada kelainan bentuk pembuluh darah, dan itu juga bisa kita diagnosa, dan hingga bisa kita lakukan pemberian terapi melalui tindakan DSA. Kira-kira seperti itu, Dr. Andri. Baik, jadi memang manfaat DSA itu selain diagnostik juga bisa menterapeutik ya dok. Betul sekali. Dua tata laksana itu yang bisa kita berikan. Kemudian untuk, memang ini tata laksana yang minimal invasif ya dok. Kemudian banyak orang awam ini memang tindakan minimal invasif memang. Apakah ada efek sampingnya dok dari tindakan DSA itu sendiri? Baik. Jadi sebelum kita berbicara tentang efek samping, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara prosedurnya. Jadi kita bisa tahu, kita bisa runut efek samping dari setiap langkah yang dilakukan. Jadi tindakan DSA ini kita bagi menjadi dua. Bisa dilakukan transarterial atau melalui pembuluh darah, atau arteri, atau melalui transvenous atau melalui pembuluh darah balik. Jadi bisa dua jalur. Tergantung dari kebutuhan pasien. Jadi tidak hanya melalui jantung. Kadang-kadang kita juga bisa melalui sistem vena juga untuk men-treat pasien-pasien. Nah, yang kita lakukan adalah dua jalur. Bisa melalui sela paha, namanya transfemoral arteri, atau melalui tangan kita. Namanya mungkin pada pasien-pasien jantung yang sudah melalui proses kateterisasi jantung, kadang melalui transradial, melalui arteri radialis yang ada di tangan kanan, tangan kiri, sela paha kiri atau sela paha kanan. Jadi yang dilakukan adalah dengan membuat luka kecil seperti memasang infus, tapi menggunakan ukuran yang lebih besar sebagai working channel kita. Jadi resiko yang pertama yang ditanyakan, apakah efek sampingnya adalah efek sampingnya salah satunya saat kita melakukan, berarti efek samping pertama adalah perdarahan. Dan perdarahan biasanya terjadi sangat minimal sekali. Karena seperti orang layaknya memasang infus. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu karena kita bekerja di pembuluh darah, maka resiko berikutnya adalah infeksi. Selama ini angka infeksi bisa kita tekan sangat rendah. Karena kita melakukannya di kamar tindakan yang steril. Kemudian kita juga memberikan antibiotik sebelum dilakukan tindakan. Sehingga sudah ada pertahanan tubuh pasien. Dengan menggunakan luka yang sangat kecil, harapan kita infeksi juga bisa kita tekan seminimal mungkin. Tindakan dilakukan biasanya untuk diagnostik sekitar 20-30 menit, tergantung daripada jenis pembuluh darahnya yang kita akses. Semakin muda usianya, maka akan semakin mudah. Semakin tua usianya, pembuluh darahnya semakin banyak tekukannya. Tapi semua itu bisa dilakukan dengan pemilihan kateter atau alat-alat yang sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Yang ketiga adalah resikonya adalah cedera pembuluh darah. Namanya kita bekerja di pembuluh darah, sudah pasti salah satunya resiko cedera pembuluh darah. Apa aja cedera pembuluh darahnya itu? Biasanya cedera pembuluh darah terjadi karena pemilihan alat yang tidak tepat. Dengan melalui serangkaian pengalaman saya selama ini, dan saya melalui pendidikan, dan jumlah banyak sekali pasien yang sudah saya treat, saat ini kita mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa alat yang aman sekali untuk pasien. Dan ada beberapa yang kita tidak boleh paksakan kepada pasien. Karena target daripada DSA ini minimal invasif dan minimal komplikasi. Jadi kita memilih alat yang tepat.
Contohnya alat-alat untuk kateterisasi jantung tidak bisa dipakai untuk kepala. Jadi kita memilih alat yang khusus untuk kepala. Yang terakhir adalah trombus atau sumbatan. Kita bekerja di bidang pembuluh darah, maka yang paling kita ganggu ada alirannya. Biasanya kita berikan pengencer darah, namanya heparin. Kita berikan di dalam alat itu semua direndam dengan heparin. Kemudian pasien, sehingga alat itu tidak akan mengganggu aliran pembuluh darah yang kita lakukan tindakan. Apalagi kalau pada pasien-pasien dengan minum pengencer darah tidak menjadi halangan untuk kita lakukan tindakan. Berbeda dengan operasi pada umumnya, pasien-pasien dengan pengencer darah biasanya di stop. Tapi untuk tindakan ini biasanya pengencer darah tidak masalah untuk kita lakukan selama pasiennya memiliki hasil laboratorium dalam rentang yang aman untuk kita. Kalau dia rentang aman dengan minum pengencer darah, semua itu bisa dilakukan dengan seaman mungkin. Kira-kira seperti itu, Dokter Andri. Baik, cukup jelas ya dok. Memang sesuai tindakan minimal invasif, Iya. ya dok. Jadi bukan operasi besar yang harus buka area terlalu luas, tapi seperti pasang infus dan bekasnya juga tidak meninggalkan bekas yang berarti gitu ya. Oke. Selanjutnya dok, after tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan setelah tindakan ini apa saja dok? Baik, selama pasca tindakan biasanya tergantung dari kondisi. Misalnya pasien-pasien itu setelah tindakan dia lancar, tidak ada masalah, biasanya pasien itu akan dilakukan pemberian bantal pasir atau untuk alat menekan pada tempat puncture. Biasanya pasien yang dilakukan melalui selap paha, biasanya pasiennya akan berbaring selama 6 jam. Setelah 6 jam, kemudian pasien sudah bisa beraktivitas seperti semula. Atau pada pasien-pasien dengan transradial, pasien sudah bisa langsung beraktivitas. Cuma memang untuk pemilihan antara lewat tangan atau lewat kaki, lebih mudah melalui jalur kaki. Karena ukuran pembuluh darahnya lebih besar pada pembuluh darah kaki. Dan secara alamiah, pembuluh darah dari kaki kalau kita dorong kateter dan wire ke atas, maka itu akan langsung naik ke kepala. Berbeda dengan yang di tangan. Dia akan masuk ke dalam jantung. Jadi memang biasanya treatmentnya paling sering di selap paha atau di femoral sebelah kanan. Biasanya pasien berbaring 6 jam, kaki diluruskan. Setelah 6 jam, kemudian pasien sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Kira-kira seperti itu. Untuk tindakan ataukah makan obat-obatan seperti biasa. Kecuali kalau pada pasien-pasien dengan diabetes, biasanya metformin kita stop dulu sebelum tindakan. Setelah itu nanti setelah tindakan baru kita bisa berikan lagi. Kira-kira seperti itu dok. Jadi tidak ada pantangan yang harus dia tidak bisa ngapa-ngapain. Justru kita pinginnya pasien itu segera bermobilisasi pasca sudah tidak ada lagi rembesan dari tempat luka operasi. Kira-kira seperti itu dok. Baik, jadi secara keseluruhan memang proses DSA ini mirip-mirip dengan pemasangan ring jantung ya dok. Betul. Banyak kasus yang seperti itu, kemudian tindakannya cepat, minimal invasif, kemudian tidak lama juga pasien bisa mobilisasi dan aktivitas seperti biasa lagi ya dok. Betul. Baik. Kesibukan saat ini dok, dokter bekerja di mana, bertugas selain di Hermina Bekasi? Baik. Kesibukan saya saat ini saya adalah salah satu staf medis di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan di bagian bedah saraf. Jadi saya memang concern saya memang di bagian kelainan pembuluh darah pada kasus-kasus bedah saraf. Dan saya kemudian juga terlibat dalam wakil ketua tim coach stroke. Karena coach stroke saat ini adalah merupakan hal yang penting karena kita berperang berdahuluan dengan jam, sehingga dalam waktu 8 jam pasien itu harus dapat treatment sehingga kita bisa mengurangi angka kecacatan seminimal mungkin. Kira-kira seperti itu dok. Satu kesatuan ya dok antara cold stroke dengan terapi kita DSA ini ya dok. Jika ada sahabat Hermina yang mempunyai keluhan mengenai keluhan stroke ini, bagaimana ya dok? Bisa langsung ke dokter, berkonsultasi dengan dokter langsung di poli atau bagaimana dok?
Baik, jadi prinsip dasar dari pengobatan stroke adalah kalau pasien itu belum mengalami stroke atau baru saja mengalami namanya TIA atau transient ischemic attack, artinya itu sebuah warning. Pasien mengalami kelemahan sisi tubuh tapi kemudian mengalami perbaikan, berarti artinya sudah ada tanda warning bahwa ada suatu problem dan itu harus segera didiagnostik. Apa masalahnya? Apa penyebabnya harus dicari tahu. Jangan sampai itu menjadi sesuatu sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali lagi. Sehingga saat nanti kita lakukan pemeriksaan pada pasien-pasien dengan pernah riwayat mengalami kelemahan, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan untuk mencari faktor-faktor resiko apa saja yang bisa muncul. Untuk pasien-pasien yang sudah mengalami stroke, biasanya kita akan melakukan evaluasi faktor resiko serta tujuan kita kembali lagi mencegah jangan sampai terjadi serangan yang kedua, yang ketiga, yang jauh lebih fatal daripada serangan yang pertama. Kembali lagi, kita ingin mendiagnosa lebih tajam, sehingga terapi atau treatment yang diberikan lebih tepat sasaran kepada pasien. Sehingga pasien tidak mengalami kecacatan yang berlebihan. Atau kita bisa memberikan kualitas hidup kepada pasien dengan cara kita mendiagnosa dulu, mencari tahu dulu faktor apa, kemudian jika memang diperlukan suatu tindakan untuk mengevaluasi evaluasi pembuluh darah, maka kita bisa lakukan tindakan DSA yang dilakukan hanya sekitar 20-30 menit saja. Kemudian kita bisa tahu ada masalah apa pada otak atau pembuluh darah otak pasien. Kira-kira seperti itu, Dok. Untuk sahabat Hermina yang mengalami gejala stroke atau pasca stroke, segera konsultasikan dengan Dr. Iqbal Rifai di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Rumah Sakit Hermina Bekasi menyediakan layanan lengkap untuk penanganan stroke, memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik untuk pemulihan optimal yang didukung oleh tim dokter yang berpengalaman. Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Terus ikuti podcast Hermina untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Semangat pagi dan terima kasih.